Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, masa Prapaskah tahun 2025 ini sangatlah istimewa karena beriringan dengan tahun Yubelium atau Tahun Suci Rahmat Tuhan. Melalui bula Spes Non Confundit, yang berarti harapan tidak mengecewakan, Bapa Suci Paus Fransiskus menetapkan tema universal tahun Yubelium ini, Peziarah Pengharapan. Sejalan dengan tema tahun Yubelium dan tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, dalam pendalaman aksi puasa pembangunan atau APP 2025 ini, kita mengangkat tema besar, kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Tantangan yang muncul dari tema besar tersebut adalah mewujud nyatakan rumusan ajaran sosial gereja yang biasanya disebut preferential option for the poor atau keberpihakan gereja pada sesama yang membutuhkan atau miskin. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan pendalaman APP ini dalam 4 pertemuan dengan 4 subtema. Pertemuan pertama dengan subtema Spiritualitas Inkarnasi dan Bela Rasa. Pertemuan kedua dengan subtema Melihat dengan Mata Hati. Pertemuan ketiga dengan subtema Diskresi Menentukan Komitmen. Pertemuan keempat dengan subtema Merencanakan Aksi Nyata. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema Spiritualitas Inkarnasi dan Bela Rasa, Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka dari buku Puji Syukur nomor 592. Sol, mi, do, do, si, do, re, sol, fa, fa, mi. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi.
mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam refleksinya kepada jemaat di Filipi, khususnya pada bab 2 ayat 6-7, Paulus menulis misteri inkarnasi sebagai berikut. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dengan gerak turun Allah ini, disempurnakan oleh Tuhan Yesus yang secara konsisten menunjukkan gerakan berbela rasa atau compassion, mewujud nyatakan gambaran Allah yang hadir dan terlibat dalam suka dan duka manusia. Inilah panggilan dasar gereja ketika hadir di tengah dunia. Dalam pertemuan APP pertama ini, kita diundang untuk menggali bersama-sama aneka pengalaman di mana Allah melibatkan kita dalam karya keselamatannya bagi dunia. Mari kita masuk ke dalam keheningan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, sumber kerahiman, betapa kami bersyukur karena Engkau sudi hadir secara nyata dalam rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Gerakkanlah hati, pikiran, seluruh diri kami untuk memberikan pengharapan yang nyata dan kepedulian kepada mereka yang menderita dan membutuhkan perhatian. Jadikanlah hidup kami menjadi sumber sukacita bagi banyak orang, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu yang penuh kasih di tengah dunia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita menyimak dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Segera setelah itu, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama Dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata-kata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, nama Nain dalam bahasa Ibrani berarti padang rumput hijau. Pada waktu itu, Nain adalah kota yang indah permai, yang menjadi impian banyak orang. Di perbatasan kota Nain, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang janda bersama para pengusung jenazah anak laki-laki satu-satunya. Hal ini adalah simbol bahwa janda ini sudah bersiap meninggalkan semua kebahagiaan yang dulu pernah dimilikinya ketika suami dan anak laki-lakinya masih ada. Dalam masyarakat Yahudi kuno, ketika seorang istri kehilangan suami, biasanya ia kehilangan juga sumber penghidupan dan perlindungannya. Status janda sering dikaitkan dengan kemiskinan dan kerentanan sosial, karena ia hanya bisa bergantung pada anak laki-laki jika ia punya, atau bergantung pada keluarga besar untuk menyambung hidupnya. Maka dari itu, anak laki-laki bagi seorang janda adalah simbol harapan, pewaris, dan perlindungan satu-satunya. Janda di Nain dalam kisah ini bukan hanya hancur secara emosional saja, tetapi juga kehilangan seluruh jaminan hidupnya. Dalam beberapa kasus, para imam, pemimpin religius pun seringkali tidak bisa berbuat apa-apa ketika rumah-rumah para janda direbut oleh mereka yang lebih berkuasa. Janda di Nain adalah gambaran pihak terlemah dalam masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, tindakan Yesus yang menghampiri ibu ini menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang yang berada di posisi paling lemah dan tersingkir. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat penderitaan mengerikan janda tersebut. Belas kasihnya bukan hanya sebuah ide atau emosi sesaat, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu menghidupkan kembali anaknya. Tuhan Yesus memulihkan keadaan janda di Nain secara menyeluruh, sehingga janda ini bisa diterima kembali dalam keluarga dan masyarakatnya. Tampaklah dengan jelas di sini, di dalam Kristus tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Kita dipanggil untuk hadir secara nyata dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang menderita. Kita juga dipanggil untuk mewujudkan inkarnasi kecil
dengan cara menghadirkan cinta kasih Allah di tempat dan situasi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, kita diajak untuk melihat bahwa ketidakadilan di tengah dunia sekalipun adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Setiap tindakan, sekecil apapun itu, bisa menjadi wujud perpanjangan kasih Allah bagi sesama. Nah, untuk mengkonkretkan apa yang telah kita renungkan bersama dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17 tadi, mari kita menyimak bersama kisah Suster Irena Osu dari kelompok Laudato Si berikut ini. Gambaran janda di Nain bisa membantu kita untuk melihat gambaran ibu bumi yang sedang mengalami penderitaan karena hancur dirusak oleh ulah manusia. Alam menjerit dan menangis karena keserakahan dan ego manusia. Melalui Paus Fransiskus, gereja mau menyampaikan pesan bahwa alam yang sebetulnya adalah anugerah Allah kini berubah sebab tidak lagi bersahabat. Muncul banyak problem seperti orang sakit, polusi udara, air dan tanah yang disebabkan oleh timbunan sampah, limbah makanan yang dibuang-buang, limbah industri, penggunaan bahan kimia berbahaya. Itu semua telah mengancam kelangsungan ekosistem kehidupan manusia. Ketika bumi tidak lagi sehat, manusia juga menjadi tidak sehat. Manusia semakin dijauhkan dari alam, bahkan berada di posisi yang memusuhi alam. Korban dari kerusakan alam adalah masyarakat miskin yang kehilangan kualitas hidup seperti kesehatan yang memburuk, kelangkaan pangan. Edukasi terhadap kelestarian lingkungan pun hanya sebatas wacana belaka. Sungguh, ini sebuah lingkaran setan yang harus diputus dengan segera. Apa yang bisa kita perbuat sebagai tanda syukur kita untuk memulihkan bumi? Kita bisa menggali inspirasi dari kisah janda di Nain yang dipulihkan martabatnya. Martabat alam sebagai ciptaan yang dikatakan oleh Allah dengan predikat baik pun harus dipulihkan. Ibu bumi adalah ibu kita bersama. Di tempat inilah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ada bersama-sama. Ketiganya seharusnya bersinergi karena setiap ciptaan Tuhan mempunyai perannya masing-masing dalam merawat bumi. Beruntung, kelompok Laudato Si yang dipimpin Suster Irena Osu memberi inspirasi sederhana dan nyata. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2022. Kini mereka telah tersebar di 22 keuskupan yang tergerak untuk terlibat membantu membersihkan dan mengolah sampah pada perayaan Misa Akbar dengan Bapak Paus di Stadion Gelora Bung Karno pada September 2024 yang lalu. Tindakan sederhana mereka sungguh mengedukasi sesama untuk membangun kesadaran bahwa bumi sebagai rumah kita bersama. Menjaga ibu bumi beserta seluruh isinya sungguh memberi harapan baru bagi kelanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, ada 2 poin implementasi pastoral
yang dapat kita temukan dari proses permenungan kita kali ini. Poin pertama, terkadang kita melewatkan begitu saja pengalaman Allah menyelamatkan hidup kita dan menganggapnya hanya sebagai peristiwa kebetulan belaka. Kita perlu kacamata iman untuk meneropong pengalaman hidup kita itu sekecil apapun itu. Poin kedua, kita pasti pernah terlibat dalam memberi dukungan atau pertolongan, entah besar atau kecil, kepada sesama di sekitar kita. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, kita pun harus mensyukuri pengalaman itu sebagai suatu pengalaman iman yang nyata. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membagikan permenungan kita. Mari kita menceritakan pengalaman pribadi masing-masing tentang 1. Suka duka atau perjuangan hidup dan pengalaman Allah berbelas kasih dan menyelamatkan diri kita. Yang kedua, pengalaman keterlibatan menolong sesama. Bagaimana keberhasilan dan kegembiraannya, bagaimana tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah, Sang Sumber Cinta Kasih. Bagi gereja Allah di seluruh dunia, Bapa, bimbinglah gerejamu agar selalu setia menjadi sakramen keselamatan bagi dunia, dengan memberi kesaksian tentang kasih-Mu yang tanpa batas. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Allah sumber kebijaksanaan, tuntunlah para pemimpin dunia untuk memiliki hati yang berbelas kasih dalam menjalankan tugas mereka. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tersingkirkan, Allah yang penuh kasih, dampingilah saudara-saudari kami yang hidup dalam penderitaan, baik karena kemiskinan, kesepian, maupun ketidakadilan. Semoga melalui kasih-Mu, kami tergerak untuk memberikan secercah harapan dan kekuatan baru bagi mereka. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, Bapa yang Maha Kasih, bentuklah kami menjadi komunitas yang saling menguatkan dan peduli, sehingga hidup kami menjadi perwujudan nyata dari cinta kasih dan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga kami mampu meninggalkan egoisme dan mau berbagi kasih seperti Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selanjutnya, marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria dengan bersama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Pidato Paus Fransiskus di Katedral Jakarta, 4 September 2024. Penting untuk menyentuh kemiskinan ketika Anda memberi sedekah. Apakah Anda menyentuh tangan pengemis itu? Apakah Anda menatap matanya? Atau apakah Anda melemparkan uang kepadanya dari jauh agar tidak menyentuhnya? Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam pertemuan ini. Engkau hadir membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar tergerak hati berbelas kasih, terlibat menolong sesama. Semoga kami semakin menyadari tugas perutusan kami, bertindak secara nyata, menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang menderita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan APP yang pertama ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 703. Do mi mi re do 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 si la. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang
ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Di semua lorong bumi, hadirlah sahabatmu. Perhatian dari kawan membangkitkan kasihmu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan kehidupan memberimu harapan. Di kau pun diundang Tuhan, masuk pesta yang kekal. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda dalam pertemuan pertama pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.